Bismillahirrahmanirrahim. Pada kasus yang pertama ini, sebagai coach adalah saya sendiri Yanti Suprihati dan berperan sebagai coach adalah Bu Cucu Lidawati. Pada kasus satu ini, Bu Cucu merasa galau dengan masalah pribadi yang dihadapinya. Ia ingin curhat kepada Bu Yanti rekan kerjanya di sekolah tempat ia mengajar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Cucu. Apa kabar? Alhamdulillah, Ibu baik. Ibu, maaf saya ganggu, Bu. Ibu ada waktu tidak ya, Bu, hari ini? Ya, nggak apa-apa, Bu Cucu. Emang ada apa ya, Bu? Saya mau sedikit curhat nih, Bu. Saya lagi resah gitu ceritanya nih, bingung. Kesel lah gitu lah, Bu. Mungkin dengan curhat ke Ibu, saya bisa mendapatkan pencerahan atau solusi gitulah, Bu. Dan saya juga jadi sedikit lega gitu, Bu. Oh, gitu ya. Oh iya, silakan. Yuk kita nyari tempat dulu yang nyaman untuk enak ya. Coba nih kayaknya di sini tempat yang enak buat kita ngobrol, Bu Cucu. Silakan duduk, Bu Cucu. Ya, Ya, Bu makasih. Cucu, kalau misalnya mudah-mudahan dengan kita ngobrol ini akan mengurangi keresahan di hati Ibu ya. Ya baik, coba Bu Cucu silakan ceritakan bagaimana ceritanya. Gini, Bu. Kemarin saya kan ditegur Bapak Kepala Sekolah. Karena saya katanya akhir-akhir ini kurang disiplin, Bu. Oh, begitu. Maksudnya kurang disiplin bagaimana ya, Bu? Coba jelaskan ceritanya. Ya kan, saya itu kemarin pas baru datang ke sekolah langsung dipanggil Bapak ke ruangannya. Terus Bapak negur saya, katanya saya itu sekarang akhir-akhir inilah sering datang terlambat. Padahal saya sebelumnya juga udah ngasih kabar ke Bapak gitu, Bu, lewat WA. Mungkin Bapak nggak tahu. Oh, gitu ya, Bu Cucu. Terus sebenarnya apa sih yang menyebabkan Bu Cucu itu datang terlambat? Saya datang terlambat itu, Bu, ada alasannya sih, Bu. Mama saya kan lagi sakit. Jadi saya harus menyiapkan keperluan mama saya gitu, harus ngurus dulu lah, Bu. Baru setelah semua urusan mama saya baru pergi ke sekolah gitu, Bu. Makanya ya saya telat jadinya ke sekolah. Oh, begitu ya masalahnya, Bu. Kalau menurut Bu Cucu sendiri, apa Ibu sudah melanggar kedisiplinan seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah? Sebenarnya iya sih, Bu. Saya juga menyadari saya melanggar kedisiplinan dengan datang terlambat. Tapi kan saya juga udah izin, Bu. Udah ngabarin. Oh iya, sebenarnya betul ya seperti itu ya Bu Cucu. Tapi sesekali mungkin kepala sekolah bisa memaklumi dengan keterlambatan Ibu. Tapi kalau tiap hari ya beliau juga kan harus tegas kan ya. Apalagi kita kan sebagai guru harus menjadi teladan bagi murid-murid kita. Sekarang apa yang menjadi keresahan Ibu? Iya, Bu. Nih keresahan saya sih, saya ngerasa nggak enak aja gitu. Karena Bapak menegur saya. Padahal kan saya punya alasan gitu, Bu. Alasannya udah jelas. Oh begitu ya Bu. Berarti menurut Bu Cucu sikap resah Ibu itu bagaimana ya? Saya juga kurang begitu paham. Coba Bu silakan ceritakan lagi. Kalau saya sih mungkin ya, Bu, ya, waktu saya ditegur Bapak itu, saya memang lagi apa, nggak enak juga, nggak enak hati, terus kecapean kali ya, Bu, ya, waktu ditegur. Terus, udah begitu jadi saya pas ditegur Bapak itu seakan nggak nerima, jadinya agak kesel jadinya. Nah, sekarang jadi kepikiran mulu gitu, Bu. Oh jadi sebenarnya hal itu yang membuat Ibu menjadi resah ya Bu ya. Sekarang Bu begini, untuk mengurangi keresahan Ibu itu apa yang akan Ibu lakukan? Rencana saya sih, Bu, saya akan menemui Bapak deh.
dan meminta maaf atas sikap saya yang kemarin. Mungkin karena saya jujur kemarin itu pas ditegur saya agak manyun deh gitu ya Bu. Jadi saya akan menemui Bapak, terus saya akan meminta maaf deh atas sikap saya yang kemarin, dan saya pun supaya enak juga dah hubungan saya sama Bapak gitu Bu, nggak canggung lagi. Iya, iya biar nyaman ya Bu Cucu ya dalam mengajar ya. Nah sekarang kalau menurut Bu Cucu demikian sudah bagus itu Bu. Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi masalah kedisiplinan? Nah itu Bu, saya juga bingung nih Bu, agar saya tidak datang terlambat lagi, tapi saya juga kepengen di rumah pun saya beres gitu, nggak was-was soal mama, jadi kiranya gimana ya Bu ya gitu. Oh iya, Bu begini coba kalau menurut Bu Cucu sendiri, apa Ibu mempunyai kekuatan untuk mengatasi kedua-duanya supaya berjalan dengan baik? Insya Allah sih ada kayaknya Bu, mungkin harus bangun lebih pagi kali ya Bu. Nah, padahal saya juga sih sebenarnya bangunnya tiap hari pagi, cuman harus lebih pagi lagi kali ya Bu. Dan saya juga mungkin akan meminta tolong deh ke kakak gitu ya, minta tolong supaya menjaga mama gitu gantian pas saya lagi kerja atau apa, jadi ditungguin dulu gitu Bu. Oh iya, itu bagus sekali tuh seperti itu Bu. Solusi yang luar biasa kalau menurut saya. Namun alangkah baiknya ya Bu, jika Ibu berkata mungkin lebih sopan atau dengan cara yang lebih ramah ya, sedikit memohonlah pada kakaknya Bu Cucu dan berikan alasan yang jelas agar kakaknya Bu Cucu juga bisa membagi waktunya untuk menjaga mamanya Bu Cucu ya, sehingga semua pihak baik Pak Kepala Sekolah ataupun kakaknya Bu Cucu, serta Bu Cucu sendiri, semua kegiatannya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Iya. Amin. Iya Bu. Makasih banyak ya Bu. Lega nih. Saya udah curhat, udah ada solusi atau dapat pencerahan dari Ibu gitu. Insya Allah deh. Saya mau saya lakukan besok ya Bu. Mau saya telepon dan saya minta maaf. Iya. Iya Ibu, makasih ya. Iya. Iya, alhamdulillah kalau begitu Bu Cucu, sekarang saya mau bertanya, terhadap langkah yang Bu Cucu akan lakukan itu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk rencana tadi? Insya Allah Bu, saya mantepin hati gitu. Besok saya akan meminta maaf deh untuk enggak pakai deh jadi terpaksa ya Bu jadinya. Besok insya Allah saya akan datang ke kepala sekolah, saya minta maaf dan saya pun akan janji gitu datang tepat waktu gitu Bu. Semoga aja. Baik, yang baik Bu ya. Semoga semua rencana Ibu bisa berjalan dengan baik ya. Semoga segera selesai masalahnya ya Bu, dan hati Ibu juga menjadi tenang, tidak memikirkan ke rumah dan tidak memikirkan ke sekolah, semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Maaf Ibu, keluar tadi langsung kelempar. Ya, baik Bu. Semoga semuanya segala masalah Ibu bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya, bisa tertangani semuanya. Ibu juga tidak terlalu memikirkan mamanya karena ada kakak. Di sekolah juga Ibu bisa melaksanakan disiplin. Ya, semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan baik ya Bu. Amin, amin. Makasih banyak ya Bu Yanti, makasih banyak. Ya, sama-sama Bu Cucu. Iya. Alhamdulillah. Sekarang mungkin dilanjut kasus kedua Kasus ya Bu. kedua ya, iya Bu Cucu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kasus kedua ini, saya Cucu Lidawati sebagai coach dan Bu Yanti sebagai coachnya. Di sini rekan kerja bersama Bu Yanti, rekan kerjanya bernama Bu Yanti, seorang guru kelas 4 mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid yang diajarinya. Ini dilihat dari kurang aktifnya murid-murid di kelasnya.
dan pengumpulan tugasnya hanya 50% dari jumlah murid dalam satu kelas. Jadi Bu Yanti ingin mendiskusikan tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Assalamualaikum Bu Cucu. Waalaikumsalam. Bu, Kita maaf, ulang ya. dengar dulu, kelempar. Maaf. Iya. Ya, kita ulang ya. Ya. Baik. Assalamualaikum Bu Cucu. Waalaikumsalam Bu Yanti. Maaf Bu Sehat, Bu? Cucu. Ya, alhamdulillah. Maaf Bu Cucu, saya boleh minta waktunya enggak ya Bu? Baik Bu Yanti. Ada apa ya? Tapi sebelumnya kita cari tempat yang enakan dulu ya Bu. Oh iya Bu, iya terima kasih. Ya, silakan Bu Yanti. Ada apa? Saya itu Bu ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Begini Bu ya Bu, murid saya itu sekarang itu ya kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas-tugas dari saya juga Bu, paling 50%-nya dari keseluruhan Bu. Nah, Ibu kan tadi sudah sedikit curhat ya. Sekarang dari percakapan yang kita lakukan ini, harapan Ibu itu apa Bu? Ya, saya mendapatkan solusi gitu Bu atas permasalahan saya ini tentang antusiasme siswa Bu, murid-murid saya itu biar tidak seperti itu. Oh, menurut Ibu, apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Mengapa mereka jadi? Ya, kalau saya pikir-pikir Bu, anak-anak murid saya itu kurang antusias. Sepertinya pembelajaran saya yang membosankan Bu. Terlalu monoton dan saya juga terlalu dominan untuk berbicara di depan kelas. Saya tidak pernah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpendapat Bu, dan berbicara aktif itu di kelas itu. Oh gitu. Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk membuat murid-murid Ibu itu jadi aktif lagi, dalam antusias lagi dalam pembelajaran Ibu? Iya sih Bu, kayaknya anak-anak itu sih menginginkan pembelajaran yang asik Bu, tidak monoton dan tidak membosankan Bu. Saya sependapat sekali sih dengan Ibu tuh. Lalu menurut Ibu, apa yang bisa Ibu buat untuk murid-murid nih supaya mereka itu asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran, Bu? Menurut saya ya pembelajarannya satu harus berpusat pada murid ya Bu. Terus kita selingi dalam pembelajaran itu ada ice breaking atau permainan-permainan yang menarik sehingga anak-anak tidak bosan gitu Bu dalam pembelajaran. Bagus itu Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya Bu sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas-tugasnya Bu? Kayaknya sih kemungkinan karena tugasnya terlalu banyak kayaknya Bu, dan memerlukan jawaban yang banyak pula. Selain itu saya tidak pernah memberikan sumber belajar yang banyak sih buat anak-anak murid saya Bu. Oh, maaf ya Bu Yanti, kalau boleh tahu nih, coba dicari lagi gitu ya, dikurangi lagi tugas-tugasnya. Terus sumber belajar Ibu di kelas yang Ibu gunakan kalau boleh tahu apa aja Bu? Karena saya suka cari mudahnya aja Bu, ya jadi saya itu biasanya menggunakan buku teks, terus buku itu saya bagikan sama anak, sudah begitu aja Bu. Jadi buku teks doang gitu Bu? Iya, hanya buku teks aja yang saya berikan kepada anak-anak. Tidak ada sumber lain Bu selain buku teks yang Ibu gunakan? Kalau saya pikir sebenarnya banyak ya Bu, seperti YouTube, artikel, atau tulisan ilmiah. Bahkan kita anak-anak juga atau
saya sendiri juga bisa menggunakan aplikasi yang lagi tren, yang sekarang banyak digandrungi oleh anak-anak seperti IG, TikTok ya Bu ya. Iya. Nah, itu Bu udah bagus banget Bu, udah ada YouTube. Jadi kita pergunakanlah media-media yang sekarang ada untuk mempermudah pelajaran gitu. Jadi anak pun bisa mencari sumber belajar yang banyak dan itu pasti akan menambah antusias anak-anak itu dalam belajar di pembelajaran Ibu. Nah, sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa ya Bu? Iya ya Bu, sebenarnya banyak sumber ya Bu. Pertama sih langkah saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu, dan menggunakan sumber belajar yang variatif seperti YouTube, TikTok, dan saya juga tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak seperti itu Bu. Dan selain itu saya akan sesuaikanlah dengan minat, dengan bakat anak-anak, serta saya akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, sehingga murid tidak merasa dipaksa dan senang mengerjakan tugas-tugas dari saya. Nah, itu bagus sekali Bu rencana Ibu. Semoga berhasil ya Bu, semoga lancar. Lalu Iya, setelah rencana Ibu ini, komitmen Ibunya gimana terhadap rencana Ibu ini? iya sih Bu, insya Allah ya saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Sebelumnya saya juga akan mengelola Bu pembelajaran dengan sumber belajar yang banyak, sehingga murid-murid saya itu senang Bu, dan tidak ada unsur paksaan, dan mereka akan diberi kesempatan untuk memilih sumber belajar menurut minat dan bakat mereka Bu. Saya yakin Bu Yanti pasti bisa melakukan semua itu. Guru hebat kan Bu Yanti. Semangat ya Bu ya. Bagus sekali semua rencana dan komitmennya. Saya sangat mendukung Bu. Semoga semua berjalan lancar ya Bu Yanti dan sesuai harapan Ibu. Iya Bu, terima kasih Bu atas support yang telah Ibu berikan pada saya. Terima kasih juga ya Bu untuk waktu sharingnya. Mudah-mudahan dan insya Allah kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin. Semangat selalu ya Bu Yanti. Ya, terima kasih ya Bu Cucu. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah.